Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibrahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi nih, Bu Rahma. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, terakhir kita ketemu kemarin ya. Iya, betul. Kemarin kemarin sore. Ya. Jadi Ibu Rahma, kira-kira apa lagi nih pertemuan kita? Apa lagi rencana pertemuan kita hari ini? Mungkin masih terkait dengan pertemuan sebelumnya, Bu. Kalau yang mungkin saya mau diskusikan atau mungkin saya butuh bantuan dari Bu Isur itu tentang apa yang saya rasakan selama ini, gitu. Iya. Ya, kalau boleh tahu itu masalahnya itu seperti apa? Jadi saya itu mulai dari masuk mengajar, berprofesi sebagai guru dan khususnya lagi sebagai PNS itu sampai sekarang dari 2009 sampai 2023 sekarang hampir 14 tahun, 14 tahun lebih malah, itu belum pernah saya merasa 100% full menyukai profesi ini, menjalani profesi ini dengan sepenuh hati begitu. Ya. Gitu itu sudah Apa 14 tahun lebih, Bu. Iya, 14 tahun lebih Ibu ya. Jadi Iya, Ibu merasa bahwa selama ini belum serak, belum bisa dibilang belum mencintai pekerjaan Ibu, begitu? Betul, belum 100%. Ya, belum 100% mencintai ya. Ya, Tidak apa-apa, biasanya itu yang 100% akan berjalan dengan sendirinya. Terus mmm, Ibu Rahma, dari pertemuan ini, Ibu Rahma itu apa kira-kira nanti ukuran dari keberhasilan dari pertemuan ini? saya sebenarnya berharap, karena selama ini saya butuh teman bicara, saya jadi, dari pertemuan ini saya berharap saya mungkin bisa menemukan solusi atau cara atau apa sih namanya, ya caralah supaya saya bisa menjalani, eee, proses ini, profesi saya ini dengan, lebih lebih maksimal mungkin, gitu. Iya, iya, baik Ibu Rahma. Jadi dari pertemuan ini Ibu berharap bagaimana ada mungkin Ibu berharap ada trik atau solusi dari masalah Ibu, begitu ya? Iya. Iya, betul. Eh, Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu belum 100% menyukai, Mmm, eh, mencintai pekerjaan Ibu. Nah, dari mmm, 2009 sampai sekarang 9, berarti 14 ya, tahun Ibu ya. Itu kan Ibu iya, menjalani proses ini. Ibu mengajar sehari hari demi hari, waktu berganti tahun. Kemudian saya mau tahu itu apa kekuatan Ibu sehingga bisa bertahan selama itu? kalau dibilang kekuatan mungkin yang pertama itu karena saya masih, ingat bahwa ini saya memilih, jalan ini mendaftar misalnya waktu itu jadi PNS karena, eee, permintaan dari orang tua. Jadi itu yang masih menguatkan saya karena saya merasa masih ini saya menjalankan amanah, orang tua dan terutama lagi ayah saya sudah, meninggal. Dulu kan beliau yang berharap sekali saya bisa jadi begini. Jadi itu saya masih berpikir kalau itu, amanahnya beliau,
itu yang membuat saya masih kuat. Kemudian yang kedua, Iya. uh, apa? Mungkin uh, niat saya menjalani itu untuk memberikan manfaat mungkin ke orang lain. Jadi itu yang membuat saya juga masih bisa bertahan lah, masih bisa kuat sampai sekarang. Karena 2 alasan Iya. tadi itu. Iya. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu bisa bertahan sejauh ini itu karena ada faktor-faktor pertama karena amanah dari orang tua, Mhm, ya kemudian iya, karena ada Ibu bahwa ini adalah dimulai dari apa ya mendaftar mhm, PNS. Terus Ibu tadi dari awal mengatakan bahwa Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan Ibu. mmm, Dari mulai jadi guru sampai sekarang, eh, itu tadi kan ada karena amanah. Kemudian tadi ada iya, alasan yang lain Ibu sebutkan. Menurut Ibu, yang manakah prioritas itu? Maksudnya ingin resign atau menjalankan amanah dari orang tua itu? Menurut Ibu, yang mana yang menurut Ibu prioritas? kayaknya saya masih tetap, di posisi, eee, menjalankan amanah dari orang tua, karena sempat beberapa kali dulu kepikiran mau resign, mau berhenti, tapi, dengan beberapa pertimbangan itu kayaknya berat berat sekali. Mungkin kalau seandainya saya resign, di beberapa waktu yang lalu atau mungkin sekarang-sekarang ini, mungkin tidak tenang, Kak, karena masih berpikir tadi itu, kalau ini adalah amanahnya orang tua. Jadi saya masih tetap memilih untuk, lanjut, gitu. Iya, jadi Ibu masih bisa bertahan dibanding eh, Ibu resign, Ibu lebih memilih Mhm, bertahan karena amanah itu ya. Jadi iya, amanah itu menjadi semangat untuk Ibu bertahan di pekerjaan ini. Eh, betul. ya, kalau menurut saya amanah yang Ibu pegang itu sejauh ini dari skala 1 sampai 10 itu ada di angka berapa? Bisa diulang, Bu? Iya, tadi kan Ibu bilang ada amanah, Mhm, yang Ibu pegang dari orang tua, ya. iya, Eh, kalau iya, eh, amanah itu kan yang jadi apa penghalang sejauh ini menjadi kekuatan Ibu untuk tetap di pekerjaan Ibu. Nah, mhm, agar tetap bertahan, Ibu kan eh, tetap memegang amanah itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, mhm. eh, dari angka 0 sampai 10, eh, kekuatan Ibu memegang amanah itu tuh ada di angka berapa? Kalau dari amanahnya mungkin di angka 8 sih. Di angka 8. Iya, Iya, cukup tinggi ya. Jadi dia di angka 8. Terus kira-kira ke depan itu eh, misalnya Ibu lagi galau ceritanya nih, lagi galau tiba-tiba keinginan untuk itu muncul, bagaimana cara Ibu supaya bisa reda kembali? Misalnya tiba-tiba keinginan tiba-tiba muncul mau resign begitu. Terus bagaimana Ibu usahanya supaya keinginan itu langsung redam? eee, mungkin saya lebih ya mungkin kembali lagi, mungkin saya akan merenung lagi apa sebenarnya,
tujuan dan intensinya saya ini jadi menjadi guru begitu. Kemudian mungkin saya akan cari cara supaya bagaimana saya bisa apa itu istilahnya, menguatkan lagi niat niat itu tadi. Iya, iya, iya. Selain itu, adakah Ibu punya trik? Adakah hal yang Ibu sering lakukan untuk eh, me, apa, me, memupus keinginan Ibu untuk resign? Selain memegang amanah itu, adakah cara Ibu yang lain agar keinginan untuk resign itu bisa hilang dari kepala Ibu atau diharap apa ya di apa keinginan di dalam hati untuk resign itu? Ada cara lain untuk meredam itu? Iya, kalau yang pernah saya lakukan dan mungkin itu masih saya usahakan sampai sekarang untuk ini, saya berusaha untuk aktif di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan ini. Jadi mungkin kayak contohnya kayak ini mengikuti CGP, terus kuliah yang ambil jurusan yang berkaitan dengan pendidikan, itu harapannya saya di situ supaya bisa menguatkan saya kalau tahu misalnya, ini ternyata maksudnya saya melakukan itu untuk mencari sesuatu yang bisa saya sukai begitu. Iya. Dari awal kan Ibu sudah bilang bahwa Ibu mengatakan bahwa ada amanah, kemudian berusaha untuk mengubur keinginan untuk resign. Saya lihat Ibu tadi dari apa yang Ibu ceritakan itu saya menangkap ada keinginan Ibu untuk terus berusaha tetap bertahan di pekerjaan ini. Apa betul seperti itu? Betul, iya, betul betul. Ya, baik Ibu Rahmah. Terus dari usaha Ibu agar tidak sia-sia, terus bertahan, apa yang Ibu lakukan untuk komitmen Ibu untuk ada di untuk menyelesaikan masalah ini? Eee, apa ya, mungkin, saya lebih banyak berdoa dan selama mengikuti, beberapa pendidikan atau pelatihan itu, saya, berharap sekali itu bisa membuat saya semakin mencintai pekerjaan ini, begitu. Jadi saya sengaja mencari-cari Iya, kegiatan iya, yang bisa membuat saya mencintai pekerjaan saya, gitu kayaknya, Bu. iya, iya, iya. Jadi bisa saya katakan dari apa pembicaraan Ibu bahwa berusaha untuk mencintai pekerjaan Ibu ini, Ibu Ya, menenggelamkan diri ke dalam kegiatan yang berhubungan atau mhm, usaha-usaha untuk supaya Ibu tetap mencintai pekerjaan ini. Ya, iya, Ibu mau tanya lagi, betul. usaha Ibu untuk bertanggung jawab menjalankan tugas Ibu, siapa yang membantu Ibu? Siapa yang berperan untuk membantu Ibu untuk tetap berkomitmen di pekerjaan ini? Yang pertama itu suami saya, eee, yang kedua, tidak secara langsung tapi saya tetap menjadikan anak-anak saya itu sebagai motivasi. Anak-anak jadi yang pertama suami, yang kedua anak-anak, dan yang ketiga itu, siswa-siswa saya di sekolah. Karena meskipun sebenarnya ini tidak sesuai mungkin istilahnya passion, tapi berkumpul Ya, atau berinteraksi dengan siswa-siswa itu juga membuat, jadi motivasi tersendiri bagi saya, karena bisa membuat mereka iya, bisa bermanfaat lah istilahnya gitu. iya, iya. Terus, jadi ke depan untuk jangka panjangnya kira-kira Ibu, menginginkan, hal apa yang bisa agar Ibu bisa lebih
mencintai menjadi 100% itu, atau mungkin merasa mungkin tidak sampai 100 lah mungkin ya, tetapi lebih dibandingkan saat ini, atau mungkin Ya. perasaan yang lebih yang sudah memupus keinginan untuk resign itu, apa yang Ibu akan lakukan ke depan? Saya berpikir untuk menyusun rencana, tetap berkarir di dunia ini, tapi mungkin, mencoba mengusahakan jalan yang lain, maksudnya bukan lagi sebagai guru, tapi mungkin bisa jadi pengawas atau, kalau kepala sekolah tadi, mungkin lebih ke pengawas. Saya merencanakan, eee, mengikuti proses-proses untuk, eee, bisa memenuhi syarat untuk jadi pengawas itu, gitu. Iya. Iya, iya betul. Jadi salah satunya mungkin karena itu Ibu ada di guru penggerak ini ya. Jadi ada Iya, istilahnya betul. meraih tiket untuk itu. Begitu ya? Iya, meskipun sebenarnya masuk di guru penggerak bukan itu tujuannya, tapi ya dengan mengikuti guru penggerak itu sudah memenuhi salah satu syaratnya, begitu. Iya, iya. Baik, Ibu Rahma. Eh, saya rasa di pembicaraan ini Ibu sudah menemukan solusinya. Kemudian Ibu, Mmm, kita ketemu lagi mungkin minggu depan ya. Kita bahas lagi atau kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih oke, Bu. untuk Jadi hari ini Ibu Rahma. iya, terima Iya, kasih. Nanti mungkin bisa ketemunya di kafe saja, Bu, atau di tempat makan iya begitu. boleh. Iya, boleh kita ngobrol lagi. Saya mau lihat Oh, progresnya iya, atau iya. mungkin berapa bulan ke depan. Mungkin bulan 12 saya mau lihat progresnya sampai di mana. Iya, Iya. betul. Terima kasih, Bu Yusur. Iya, iya, Bu Rahma sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isur. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabar tak, Bu Isur? Ya, alhamdulillah. Meskipun ada gangguan kesehatan, tapi ya masih bisa beraktivitas lah. Oh, alhamdulillah. Batuk kayaknya dia. Ya, sangat. Iya. Mungkin Apa itu? karena pengaruh Cuaca cuaca. mungkin. Iya, betul. Iya, Oke, baik Bu, kita mulai iya, proses sesi coaching kita kali ini. Jadi, apa ini Bu Isur iya, tujuan pertemuan kita kali ini? iya. Jadi begini Ibu Rahmat, jadi saya itu Ya. selama ini, jadi dulu itu saya punya pekerjaan yang selalu berhubungan dengan dunia luar, jadi lebih banyak di Hmm, jalanan daripada di rumah. Itu sebelum saya ya, jadi PNS. Jadi ya. ketika saya ada di rumah, saya tuh selalu merasa tertekan. Saya selalu Hmm, merasa apa ya, merasa berpikiran negatif karena tidak hmm, overthinking, karena tidak ada kegiatan lain yang saya lakukan selain di rumah. Kemudian nonton, setelah itu tidur. Karena saya kan di rumah itu cuma berdua. hmm, Ya begitu, Bu Rahma. hmm. Oh, iya, iya. Jadi ini mungkin saya bisa menangkap keresahannya Ibu Isur ini karena selama ini Ibu Isur kan ada pekerjaan sebelumnya yang lebih banyak di luar, ya, di luar rumah begitu, lebih Iya, sering di luar. Nah, iya, sekarang Bu Isur ada di pekerjaan yang mungkin tidak terlalu banyak waktu di luar, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, kemudian kalau Bu Isur ada di rumah, itu jadi kayak mungkin karena tidak banyak pekerjaan di rumah jadi kayak, apa istilahnya, overthinking begitu ya, suka berpikir iya, sembarangan kalau, overthinking. Jadi, tidak ada yang iya, bekerja. keadaannya, iya, Itu ya, iya. iya, Oke, baik Bu. Kemudian, apa kira-kira yang Ibu Isur harapkan dari, pertemuan ini? Atau apa ukuran keberhasilan pertemuan tak ini kali ini, setelah bertemu hari ini? iya, iya. Jadi saya berharap
setelah kita bertemu ini, saya ada solusi atau titik terang dari permasalahan saya ini. Ya, kalau tidak banyak, sedikitlah, atau paling tidak ada yang bisa membuat saya merasa lebih tenang, begitu. Oh, jadi ini harapannya setelah pertemuan ini Ibu Isur bisa mungkin menemukan ketenangan begitu. Iya, iya, betul. Ya, bisa lebih tenang kalau di rumah. Tuh. Iya. Ibu Isur dari skala 1 sampai 10, di mana posisinya Ibu Isur ini sekarang? Kalau dari segi tadi itu yang diharapkan bisa lebih tenang atau mendapatkan ketenangan, dari skala 1 sampai 10 di level berapa Ibu sekarang? Iya, saya itu ada di angka 6. Oh, angka 6 ya. Lumayan Iya. masih ya. Oh ya, baik Bu. Eh di angka 6, apa kira-kira Ibu Isur berharap mau ke angka berapa ini? Dari angka 6 mau berharapnya ke iya. Iya, di angka 6 itu tidak apa ya, tidak stuck di situ, kadang-kadang juga turun. Mood Oh, itu kadang turun turun lagi? sampai ke angka 3, Hmm, turun lagi. iya Jadi iya. saat ini ada di angka 6, tidak jarang naik. Nah, saya berharap mungkin naik Hmm, 2 di angka 7 atau 8, tapi dia stuck di situ, 8. tidak turun lagi, Oh, gitu iya ya. iya. Oke. Jadi Bu Isur berharap setelah ada pertemuan ini, bisa Iya, dari tadi levelnya 6, dari segi ketenangannya itu dari posisi 6 bisa menjadi, 8 ya, baik. iya, iya, Ini, iya. saya kunci Bu, angka 8. Nah, ya seperti apa itu yang angka 8 ya menurut Ibu Isur? Apa, indikatornya itu angka 8 menurut Ibu? Iya, jadi angka 8 itu saya berharap saya bisa lebih tenang di rumah, tidak berpikir macam-macam yang membuat saya tertekan. Eh, ada hal-hal positif yang bisa saya lakukan, bukan Hmm, hanya untuk tenang, tapi mungkin paling tidak ada 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 dampak positif dari sebuah kegiatan yang saya lakukan di rumah, supaya jadi selain overthinking itu saya bisa melakukan sesuatu yang berguna begitu. oke oke. Iya, tadi kan kalau di angka 6 itu masih, eee, belum terlalu tenang lah istilahnya. Nah, ini Ibu Isur berharap mau ke angka Ya, 8 yang kondisinya bisa lebih tenang, kemudian tidak overthinking dan, ya, poin yang saya tandai sekali itu ada hal positif yang Ibu Isur bisa lakukan di rumah, ya, ya, ya. gitu. Nah, apa kekuatannya Ibu Isur untuk mencapai, tujuan tersebut? Yang tadi itu dari angka 6 mau ke angka 8 yang bisa lebih tenang lagi, terus bisa melakukan aktivitas positif selama di rumah. Apa kekuatannya Ibu Isur untuk mencapai hal tersebut? Ya. Jadi selama ini tuh saya mulai apa ya, mulai berdamai dengan pekerjaan. Jadi dulunya itu saya ogah-ogahan, jadi mengajar, pulang ke rumah, kalau ada undangan pelatihan ya ikut pelatihan, itu saja. Jadi sekarang itu saya kalau pulang ke rumah mencari sesuatu yang misalnya buka laptop, Mmm, mengerjakan, melengkapi perangkat pembelajaran, atau membuat bahan ajar dari video. mmm, Kemudian dari kegiatan itu saya tidak banyak berpikir yang lain lagi, tapi fokus ke pekerjaan yang apa yang saya lakukan, gitu. oke, baik. Berarti ini kekuatannya Ibu Isur karena ada aktivitas lain kayak bikin video apa dan Ibu Isur bisa fokus di situ, sehingga Iya, tidak,
tidak ada lagi gangguan pikiran kalau bisa fokus di satu aktivitas positif. Iya. Baik, Bu Isur, ini untuk menjalankan hal tersebut, apakah ada hambatan atau yang bisa menghalangi Bu Isur untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau hambatan sih sebenarnya banyak. Hmm, Kadang saya kalau lihat di media sosial, teman-teman saya yang dulu yang lagi ke mana, ke ke daerah atau ke mana, ke tempat yang bagus-bagus menurut saya, ya itu kadang saya selalu tergoda untuk hmm, ikut 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 ke tempat itu, iya, begitu. kayak kayak terdistraksi lagi begitu, Di. Iya, iya. Jadi kalau lihat di media sosial, lihat statusnya, ah, tergoda lagi. Hmm, iya, iya. Terus baik Bu Isur. Nah, apa rencananya Bu Isur ini untuk mencapai tujuan tadi? Yang mau lebih eee, banyak melakukan hal-hal positif di rumah supaya tidak overthinking lagi. Iya, Apa yang bisa eee, Bu Isur lakukan? iya. Jadi tadi yang pertama tadi saya bilang mau bikin bahan ajar yang dari video, Mmm, kebetulan, eee, iya, iya. saya senang nonton video, jadi, apa, mengutak-atik laptop begitu, yang dulunya itu saya malas buka Mmm, laptop, sekarang jadinya, eee, rajin buka laptop, menyelesaikan pekerjaan di sekolah, kemudian sekarang juga ikut di CGP. Nah, di CGP ini, mmm, saya berharap lebih lama lagi, supaya saya bisa lebih fokus dan lupa dengan, eee, hal-hal yang bisa membuat iya, saya kembali lagi ke pikiran yang dulu. Iya, itu. iya, betul. Eee, jadi mungkin salah satunya dengan Ibu Isur ini, ikut CGP sehingga bisa, lebih banyak waktunya untuk berkreasilah begitu. Nah, Iya. apa komitmennya Ibu Isur untuk, terhadap rencana tersebut? Bagaimana komitmennya Ibu Isur? Iya, eee, saya rasa di CGP ini dia lebih membuka, cara berpikir saya, kemudian banyak hal yang menarik, itu dari modul ke modul, itu akan saya jadikan PR dan akan saya, aplikasikan nanti, dan saya rasa itu akan butuh waktu sampai seumur hidup menjadi guru, itu akan terus. Jadi saya berharap apa yang saya lakukan 6 bulan, kurang lebih 6 bulan ini, nanti akan apa namanya, terejawantahkan di masa umur saya selama menjadi guru, gitu. Itu untuk jangka Oke, panjangnya. Nah, ya, gitu. Masya Allah. Baik Bu Isur, siapa ini kira-kira yang, bisa membantu Ibu Isur untuk, menjaga komitmen tersebut? Ya, kalau ini sih sebenarnya ada juga orang-orang dekat saya, orang teman-teman Mhm, yang saya itu sejak menjadi guru PNS, itu ada geng saya itu, geng guru juga. Jadi kita itu ada saya itu masuk CGP karena di circle-nya mereka itu. Jadi mmm, ada teman-teman, ya saya ikut di situ. Jadi kita itu saling apa ya, menyemangati, kita saling menjaga, apa kadang saling mengejek kalau salah satu dari kita itu posisinya apa ya, tidak mengikuti hal baik. Pokoknya kita itu selalu menanyakan iya, apa yang berubah, apa pencapaianmu untuk bulan ini, hari ini atau ini itu ya. Jadi itu saya rasa bisa menjadi penyemangat untuk saya tetap berkomitmen dan bertanggung jawab. Ya. oke, baik, jadi ada teman-teman di circle-nya Ibu Isur ini Iya, yang bisa, membantu untuk tetap menjaga komitmen, tersebut. iya, Baik Bu Isur, saya kira cukup, sesi kita kali ini, eee, terima kasih atas waktunya. iya. Saya akhiri sesi coaching kita dengan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.